Halo, nama gua Mirza Kaizar dan gua adalah seorang ayah yang memiliki 2 anak. Kali ini gua pengen bercerita tentang seorang ayah yang pengen memberikan suatu hadiah yang bisa dibilang hadiahnya mendidik untuk seorang anak yang berprestasi. Akhir-akhir ini gua senang banget mendekorasi ruangan gua supaya si ruangan gue itu bisa enak dipakai buat main game. Nah, kebetulan sekali anak gue ini sekarang sedang yang namanya berulang tahun. Dan dia pun juga punya suatu prestasi yang benar-benar sangat luar biasa. Dan gue sebagai bapak yang bertato yang bisa dibilang ini urakan itu sangat bangga sekali. Yaitu anak gue yang pertama yang bernama Alta Firza Agastya itu tamat puasa. So, jadi di sini gue punya suatu kisah yang dimana gue pengen memberikan suatu hadiah yang bisa dibilang dia tidak akan bisa ngelupain ya. Karena gue tuh tipikal orang yang romantis. Jangankan ke anak, pacar pun dan istri pun, istri pun itu selalu senang dengan surprise gue. So, jadi gue pun akan memberikan surprise kepada gue yang mungkin dia tidak akan lupa sampai dia tua nanti ataupun di saat nanti dia dewasa. Oke, selamat pagi menuju siang di hari pertama ini dalam rangka proyekan ulang tahun anak gue gitu kan. Jadi kondisi ruangannya, ini ruangan gue dulu sih, dimana si ruangan itu sebenarnya enak, cuma karena lokasinya tuh pinggir jalan banget, ada jendela di sini, so jadi suara-suara dari luar tuh pasti bakalan masuk gitu, dan ini yang ganggu banget. Tapi nggak jadi masalah karena memang ini tidak diperuntukkan kayak buat bikin video review kayak gitu, so jadi memang buat ruangan gaming dia aja. Gitu. Untuk kondisi ruangannya sekarang udah mulai acak-acakan. Banyak goresan-goresan ini ya, goresan-goresan kayak anak kecil ya, biasa lah coret-coret kayak begitu kan. Terus juga sini boroko banget juga kan. Nanti kita akan nge-wallpaperin semuanya, plus juga itu pasti sih dari meja ya. Meja kita harus ganti, terus juga jadi kita kasih wallpaper. Kalau misalnya wallpaper yang kurang gue bakalan kasih kayak peredam gitu. Nah, yang paling susah itu adalah konsepnya tuh gue bingungnya ini mau di casual atau di RGB gitu. Soalnya kalau yang atas kan RGB udah. Nah, gue bingung nih, gue pengen sesuatu yang berbeda yang lebih ke casual gitu. Warnanya tuh yang lebih ke warm ya, si ruangan gaming itu ruang warm, terus yang agak cerah tapi agak kegelapan. Jadi ada gelap ada cerahnya lah begitu kan. Oke, lalu di hari kedua di sana gue berinisiatif untuk membuat suatu plan yang dimana apa yang harus gue rubah. Jelas banget apa yang gua harus rubah di sana adalah meja dulu, karena meja di sana udah bisa dibilang rusak dan pun juga sudah tidak masuk ke dalam estetika sebuah seni ruangan gaming minimalis gitu kan. Belum lagi pun juga ya itu bangku itu meja usianya sudah lebih dari 5 tahun. Sebelum gua pindah ke rumah sini tuh meja itu udah ada. So, jadi ini mungkin waktunya kita udah ganti, plus juga mungkin gue sudah ada rezeki juga. Jadi kita akan ganti ke meja yang lebih layak, yang mungkin bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan. So, jadi nanti gua akan ngerubah si meja ini ya. Ukurannya sama, cuman warna doang diperbaharui doang. Yang pertama. Terus meja gaming masih tetap gua pertahanin. Udah pasti nih kipas kita pensiunkan karena sebenarnya cuma juga udah ada AC, cuman AC ini nggak pernah dipakai gitu kan. Nah, gue tuh pengen nanti si konsepnya mejanya ngeliat ke sini. Meja pengennya ke sini, jadi nggak akan ke sini lagi karena biar view gitu kan. Biar view nanti ke sana lebih bagus lagi. Kayak gitu. Nah, nanti di sana akan ada lampu, 2 lampu. Nah, di sini di tembokin nanti kita akan, gue bingung nih di antara wallpaper atau peredam di bagian sini. Kalau keseluruhan sih kayaknya wallpaper yang timbul gitu, yang tembok-tembok gitu ya di sini. Nah, gue pengennya nanti di sini sebagai sofa untuk ruangan game konsol ataupun TV ataupun mid time gitulah ya, nonton TV kayak gitu. Kursi di sini udah meja. Terus nanti ada biar bisa main game konsol kayak gimana gitu. Oke, jadi sekarang kita ke Informa ya. Kalau misalkan nggak ada berarti kita ke IKEA-nya. IKEA Padalarang karena baru dibuka IKEA Padalarang. Tapi mudah-mudahan ada sih, soalnya kalau ke Padalarang mah PR nih. Sama ada terminal gimana ya? Pokoknya nanti meja, terus lampu meja, terminal, sama LED strip yang bisa dirubah warnanya gitu. Jadi meskipun nanti konsepnya nggak RGB, tetap masih bisa RGB. Yuk, langsung kita cari informasi yang di sini aja, yang di Istana Plaza yang lebih lengkap. Mantap. Yuk. Jadi gue memang ke Informa di sana, meskipun sebelumnya gue pernah ke Informa juga. Banyak meja-meja yang kurang masuk ke kriteria. Tapi ya oke, kita masuk ke sana dan ternyata ya gue cari-cari
Ada yang ukurannya cocok tapi harganya nggak cocok ya karena udah masih di atas 2 juta, itu di luar budgeting gua. Ada kursi gaming yang gua lihat itu lumayan oke, cuman gua tidak mau ya balik ke dalam konsep bahwa gua tidak pengen bahwa ruangan itu pure real gaming. So jadi itu umum-umum aja, bisa dipakai buat kedatangan yang tamu datang kita bisa nyambut di sana, buat dipakai ngegame pun juga masih tetap oke gitu kan, ataupun ya dipakai buat kayak ruang pertemuan keluarga itu masih oke. So akhirnya gue setelah lumayan setelah setengah jam sampai dengan 1 jam gue mencari-cari, akhirnya gue menemukan sesuatu yang sangat oke. Masuk dengan konsep gue temanya yaitu nanti masih tetap ada mejanya warna krem coklat begitu konsepnya kan. Terus juga di sana gue ngeliat harganya pun juga masuk aja normal, masih harga 1 jutaan, tapi dia punya body yang sangat kokoh banget dan sangat berat banget. Plus lagi yang jadi satu tambahan yaitu dia ada kayak penutup untuk cable management, karena gue pengen bener-bener nanti konsepnya itu tanpa kabel sama sekali. Oke, tadi meja udah ada ya. Sekarang kita mau nyari lampu sama yang lain-lain lah, hal-hal yang nggak penting. Hal yang penting tapi bisa berguna. Ini nyari dekorasi. So jadi setelah gua mencari si meja itu, gua mencari suatu peralatan lainnya yang mendukung. Contohnya misalkan kayak lampu meja, terus gua juga kayak aksesoris lain untuk pendukung meja. Cuma nggak tahu kenapa ya, memang kebiasaan di Bandung itu S Hardware ataupun apapun lah yang di Bandung itu susah banget untuk mencari aksesoris seperti itu. So jadi 100% kita menggantungkan semuanya dari online. Kita ke offline kayak cuman buang-buang tenaga doang tapi nggak ada hasil gitu, dan ya menurut gua kurang oke banget, kurang recommended banget mencarinya. Gua harus bingung mencari kemana karena kondisinya pada saat itu bulan puasa dan gua benar-benar udah sangat pusing banget, udah sangat lapar banget juga, plus gua harus menyiapkan buka buat bulan puasa. So jadi kita nggak hasil. Akhirnya kita cuma mendapatkan meja dan juga mungkin perlengkapan lain kayak lem gitu kan, terus juga double tape 3M yang kayak begitu-begitu untuk persiapan yang lainnya. Mau kado apa? Dan jawabannya adalah, dan disitu gue langsung ya gimana lagi gitu kan. Ya gue tidak pernah merasakan sesuatu hal yang negatif terhadap game tersebut, tetapi iya karena banyak yang aneh-aneh sekali usernya. Ya udah, karena itu kemauan anak gua, dan ya memang harganya masih worth it, terjangkau juga ya, 4.000 diamond ya sekitar 500 ribuan. Ya udah, kita langsung isiin aja. Jadi gue butuh suatu kayak acoustic treatment, kayak yang misalkan nanti suatu saat gue mau bikin video di sana ataupun anak gue nanti pengen live streaming, si suaranya itu nggak bocor ataupun minimal bisa ngeredam suara yang keluar ke dalam itu nggak terlalu jelas banget. Oke, jadi ini hari kedua di mana gue sekarang mulai membangun lagi. Juga hari kedua sih sebenarnya. Udah ke pending beberapa hari karena biasalah kalau gue puasa kan malas cuy. Ya jadi kali ini kita sedang memasang peredam. Nih. Ada peredam. Jadi nanti konsepnya itu kita kan konsep kasual sih. Jadi apa ya? Di sini kita peredam full semua. Nah, di sini nanti baru wallpaper yang putih. Semuanya wallpaper putih. Cuma itu doang peredam. Oke, pending agak lama ya, mungkin sekitar beres lebaran gue baru meneruskan lagi project ini karena apa ya, bekerja di bulan puasa yang mendekati lebaran itu benar-benar sangat efektif. So jadi gue langsung di sana untuk merombak yang namanya ruangan yang gaming gue, meskipun ya itu jedanya jauh banget dari ulang tahun anak gue ulang tahun 4 Mei dan ini baru dikerjain di akhir bulan ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya tahu ya, kemarin kita udah beres ini untuk dekor awal udah beres ya, jadi ini udah ada wallpaper. Dan sekarang kita bakal ngebongkar meja, tapi kita akan bongkar dulu semuanya meja, disapuin semua. Nanti gua akan kasih tahu spek-speknya yang gua pakai nanti di meja ini tuh apa aja gitu cuy. Oke. Dimulai dari sana kita akan coba beres-beresin dulu gitu kan si ruangannya, dicoba dulu untuk kayak disapu-sapu begitu kan. Terus lagi yang paling pasti gua harus ngebongkar semuanya yang ada di dalam meja yang dulu gitu.
Terus juga gue harus juga kayak apa ya, ngebuat suatu dekorasi ulang yang dimana nanti ini lebih enak, jauh lebih enak gitu. Hal pertama yang gue lakuin adalah kita merombak dulu masalah penataan mejanya dan masalah untuk kabel manajemen. Ini yang menurut gue yang paling susah. Dibanding gue memasangkan nanti si PC-nya, ngebesangin ini, masangin itu, gue lebih susah untuk masalah kabel manajemen. Gue pengen kayak gimana hasilnya supaya si kabel manajemennya ini, si kabelnya itu nggak kelihatan sama sekali. So, jadi orang nanti bakalan ngeliatnya tetap rapi, tetap oke. Meskipun ruangannya yang memang tidak yang sampai wah banget, tapi dengan melihat susunan kabel-kabel yang nggak kelihatan ini ngebuat orang ini jauh lebih nyaman gitu. Mahal anjing itu cepet ya. Oh. Coba nggak sakit tuh. Wah. Ini atau 100? 100 lah. Bingung anjing. Mananya? Oke. Yang teuing si anjing teh ye. Cenah kieu tadi dia urang teh. Nah, kieu ini kalau worknya dan di sini gue pengen ngebahas tentang peralatan yang gue pakai, yaitu dari masalah si PC gamingnya. Nah, kita bahas PC yang dipakai. Nah, ini PC sebenarnya PC gue zaman pertama kali berkarya di YouTube. Ya. Ini menggunakan casing Zalman yang pernah di tutorial gue, cuman waktu di tutorial gue kan dia masih yang pakai Core i5 seri 6000 berapa gitu kan. Nah, dalamannya gue ganti pakai PC gue yang dulu. Jadi dia pakai Ryzen 5 2600X, ya udah gak lama ya. RAM 16 GB, cuman masih belum dual channel, masih single channel ya karena belum ada sempat buat gantinya. Pakai VGA-nya juga masih pakai GTX 1060 Ti yang Pilot. Nah, terus SSD 120 GB, RAM si hard disk 2 tera, setera sih? Seteranya? 1 tera. Ya lumayan lah ya, ini kayak buat live streaming gaming mobile ataupun game-game PC. Cuma kayak dipakai buat editing film gua kan ini sebenarnya PC editor gua. Nah, cuma nanti gantian makanya. Jadi kalau misalnya editor gua kan datangnya siang. Nah, si Jaka datangnya siang. Nah, pagi-paginya dipakai buat belajar anak gua, begitu bisa. Malamnya juga dipakai buat ruang gaming dia. Sorenya dipakai buat editor. Nah, tapi rencana nanti editor pakai Mac, anjing hayang Mac. Hayang Mac. Jadi kita akan pasang pakai PC bersejarah ini untuk di awal ya. Nah, di sini gua akan menutupi cahaya over dari si lampu ini pakai PC di sini. Kan? Nah, jadi si aura cahayanya nanti bakal menyinari ke CPU-nya di saat PC ini gagal lah gitu kan, keren ya. Oke. Selanjutnya tinggal dipasang-pasang. Gimana sekarang managing kabel, karena ini kita pakai dual monitor biar tetap rapi gitu cuy ya. Monitor. Nah, oke, di sini gue pakai tambahan apa ya sebutannya ya. Jadi kayak meja, di atas meja. Ini fungsinya untuk monitor, karena monitor ini yang gue kan gak adjustable ya. Gue pakai dua monitor. Yang pertama ini pakai monitor Dell. Dell seri apa ya gue nggak tahu. Gue lihat dari channelnya GTID ya. Jadi makanya nih monitor recommend banget kalau misalkan dipakai buat editing. Karena sRGB-nya itu 100%. Jadi kalau misalkan gua ngedit, ngetune warna itu dilihat di kamera iPhone itu sama banget. Jadi kalau misalkan buat editing ini cocok banget. Nah, ini untuk monitor keduanya masih menggunakan Samsung yang curve 24 in. Ini juga 24 in ya. 24 in. Cuman yang ini memang dikhususkan buat editing, yang ini ya dibuat ngegame. Cuman ini memang bukan. Ya, monitor memang parah sih. Bisa dibilang jelek. Bener jelek, cuman punya curve doang. Dia cuma 75 Hz. sRGB-nya juga masih jelek, terus juga hertznya kecil, jadi nggak kesana ketika itu kadi lah bahasa Sundananya. Dipakai game nggak bisa, ya kan, dipakai editing warnanya kabur ngaco kemana aja. Oke. Oh, ada yang lupa ya, tadi gue bongkar lagi.
Itu mousepadnya. Jadi mousepad harus di bawah si tadi bilangnya apa ya, meja, di atas meja. Nah, mousepadnya gue pun juga tidak menggunakan mousepad gaming khusus. Di sini gue menggunakan mousepad yang kulit. Ya bisa dibilang ini standar aja, bukan speed, bukan kursor mousepadnya. Jadi benar-benar mousepad kulit. Ini sebenarnya tidak diperuntukkan buat the real competitive gaming kalau mousepad begini ya. Ini mousepad hanya sebagai untuk hiasan aja. Nah, ini karena bentuknya kulit dan ini bisa bolak-balik. Mau warna merah atau apa. Nah, karena di sini gue sesuaikan nanti dengan keyboardnya ya kan, warnanya hitam. Jadi kita warnanya hitam di sini ya. Ini sebenarnya kurang gede, gue salah pesan, gue nggak tahu masalah ukuran. Jadi sebenarnya kurang gede, cuma nggak jadi masalah ya. Karena ini kan temanya adalah gaming kasual, jadi bisa dipakai buat ngegame, bisa dibuat buat editing. Jadi warnanya kasual, tidak ada unsur RGB sedikit pun gitu coba ya. Nah, oke, caranya pemasangannya begini nanti. Pemasangannya seperti inilah. Oke. Panjang itu kan? Oke, yang paling penting dalam suatu setup gaming streaming itu adalah internet. Nah di sini pun juga ya, maksudnya udah tau lah ya kan, kalau internet di gua tuh kenceng banget tuh sampai dengan 200 Mbps. Tapi gua tuh tidak pernah berani menggunakan yang namanya WiFi karena ya namanya pun yang namanya wireless, apalagi yang untuk kondisi rentan kita butuh bitrate tinggi ataupun ping yang bagus, gua nggak saranin lu pakai WiFi. Gua sampai rela ngebobrok ini semua hanya untuk yang namanya kabelan. Gitu. Nah ini pun juga nanti gue akan ganti routernya lagi atau ganti modemnya lagi biar si kecepatannya tuh makin real gitu, karena ya nanti kalau gue lagi malas kan gue bisa live streaming di sini tanpa ada gangguan atau kayak gimana. Nanti pun juga nanti kita pasang router 5G lagi di sini biar kalau kita main game mobile itu lebih real time gitu. Yang susah dalam suatu perakitan ruangan gaming, bisa dibilang clean setup gaming, itu masalahnya dari per kabel tetap. Mau kayak gimana pun setup lo oke, untuk masalah kerja doang sih bisa. Misalnya contohnya nih, lo bikin setup gaming tapi untuk masalah gaming doang kasual, itu masih bisa oke. Tapi di saat lo nanti udah masuk ke dalam dunia live streaming itu kan jauh lebih susah. Masalah di sana nanti akan ada kabel webcam, terus kabel game capture gitu kan. Itu susah banget untuk masalah penataannya. So jadi di sini gue ngasih sedikit ide yang dimana apalagi nih kalau live streaming gaming mobile, gua saranin lu pakai Beehive. Ini adalah brand gue yang bisa dibilang udah lumayan oke lah, bisa dikenal sama streamer-streamer pemula ataupun yang udah mau upgrade gitu, karena dari masalah yang segi harga murah ya, dan kualitasnya juga oke banget. Banyak streamer-streamer yang udah melancong gitu ke dunia perstreameran, sudah banyak viewersnya itu dulunya menggunakan awalnya dari Beehive. Oke, ini akhir-akhir finishing ya. Yang penting dalam suatu setup gaming itu serba wireless cuy, itu yang agak sedikit ya lumayan menguras lah. Cuma sekarang nggak masalah sih, banyak banget mouse atau keyboard wireless murah ya kan. Nah ya di sini gue udah coba gimana caranya nggak kelihatan kabel ya. Ini masih ada sedikit, cuman ya masih oke lah ya. Tinggal pakai ini lagi velcro di sini ya. Velcro, terus ada satu kabel lagi. Ini adalah, ini lagi musim sekarang sih dibilangnya tuh iWalk. iWalk ini dari Asus, fungsinya kayak buat belajar nih. Karena anak gua ntar belajar ataupun ada nulis apapun, ini fungsinya sebagai lampu di sini. Nah, kalau buat live streaming daripada pakai ring light dan itu nanti ngabisin banget space, terus juga ngabisin apa namanya tempat juga, sama kabel-kabel lagi makin nggak termanage, gua bisa ngakal nanti pakai si iWalk ini. Ini fungsinya kayak lampu gitu. Nanti kita colokin aja, kita cobain ya. Nah kan, gua udah bilang juga kalau misalkan buat live streaming webcaman itu wajib banget pencahayaannya nomor 1. Nah kan, nah jadi nanti di sini kan kita nggak pakai ring light, jadi kita harus pakai webcam ya yang ada ring lightnya gitu. Jelas lagi kalau misalkan pakai Beehive. Oke, kita akan pasang dulu webcam karena kabelnya kumaha nih. Ya bingungnya begitu kalau kita pasang perpasang untuk kalau setup buat kerja doang sebenarnya begini cukup, tapi buat live streaming itu memang beda. Belum ring light ya, belum webcam, itu perkabelannya itu susah parah asli. Parah banget. Nah, kita akan cobain ya gimana caranya biar tetap kabelnya itu nggak kelihatan sampai ke bawah. Tapi yang gue suka dari meja ini tuh dia ada kayak tampungan di sana, jadi nggak akan kelihatan. Itu perkabelan tuh nggak kelihatan. Nah, oke, jangan lupa buat setup live streaming itu webcamnya harus pakai webcam Beehive, the best webcam
Itu the best webcam, udah ada ring lightnya, jadi lu nggak usah pakai lagi ring lightan, lampu-lampu yang terlalu berlebihan, itu ngerusak setup gitu cuy ya. Kita akan pasang di agak pinggir di sini, karena ya lebih bagus itu kamera itu nggak lihat langsung ke depan. Jadi kayak buat anak gua ngezoom nanti ya, ini aman. Oke, kita tinggal langsung kelocor aja ke bawah. Nanti tinggal kita pasang. Aman kan, nggak kelihatan tuh. Cables aman, setup enak gitu ya. Selanjutnya, nah, jelas banget kalian butuh mouse wireless yang anti delay, apalagi ini jarak PC-nya agak jauh. Nah, gue rekomendasiin lu pakai Logitech ini Logitech murah. Ini nggak sponsor anjing ya, ini nggak disponsorin, makanya Logitech sponsorin. Ini apa lagi anjing ya? Ini bukan sponsor nih. Nah, ini udah gua pasang receiver-nya di belakang. Ini pakai Logitech Gen 603. Kenapa pilih Gen 603? Karena temanya ini kan mousepadnya warna hitam. Nah, biar nggak terlalu mati, jadi kita butuh satu warna lagi di lain, hitam dan warna si grey. Selanjutnya keyboard. Nah, ini keyboard yang spesial banget karena di sini keyboard yang gua pakai itu belum ada brandnya ya. Dan ini adalah brand nanti yang akan jadi prototype keyboard wireless 2,4 GHz ya, wireless 2,4 GHz tanpa Bluetooth yang akan membuat lu delay. Jadi lu butuh kalau misalkan untuk setup kayak gitu keyboard wireless 2,4 GHz tapi mekanikal yang cocok banget. Ya ini akan nanti dipakai untuk prototype Beehive. Jadi nanti akan Beehive itu bakal ngeluarin keyboard wireless 2,4 GHz plus juga bisa dengan Bluetooth, hot swap juga ya 60%. Nah, ini adalah prototipenya. Nanti bakalan dikeluarin sama Beehive ya. Ini keyboardnya, ini masih prototype, belum resmi keluar, cuman kita akan cobain. Kalau gue ngeluarin satu produk itu pasti harus dicobain. Oke, jadi nanti setupnya seperti ini. Oke, di keyboard temanya sama dengan si mouse, jadi grey, cuman ini greynya memang agak sedikit ini. Gue nanti akan cari keycaps yang warnanya hampir mendekati ke sini ya. Ini kemarin salah konsep. Grey ke grey, hitam dengan hitam, terus ada warna pemanisnya merah. Terus juga gue pakai armrest dari Pressplay. Nih, armrest Pressplay untuk keyboard. Nah, ini untuk mempercantiknya seperti ini. Cuci kan, begini cukup. Mantap ya. Keyboard nanti prototipenya Beehive. Nah, mouse masih pakai Logitech karena belum ada rencana sih Beehive mau ngeluarin mouse gitu cuy. Nah, selanjutnya jangan lupa kalau misalkan untuk setup live streaming lu wajib banget pakai Beehive ini. Nah, jadi karena ini memang diperuntukkannya untuk game ya buat anak gua gitu kan ya yang masih kecil, jadi kita akan pakai Beehive Black modul dan juga kabelnya Beehive Lighting. Nah, untuk setupnya juga gampang. Ini kan perkabelannya udah gampang, lu tinggal colok nanti USB ke belakang ya. Kita akan coba pasangin di sini Beehive Black modul. Di sini kita akan ambil yang warnanya grey. Kenapa? Karena gue suka banget dengan warna yang apa ini teh? Warna abu teh daun naik grey. Iya, grey apa? Mystic Black sama Mystic Grey. Ini nggak nunyi kan, aing pohon. Nah, oke, jadi kalau misalkan ini kan setup udah sangat rapi banget nih. Cuman yang ada bingung itu di saat kita nanti pengen live streaming gaming mobile itu kan pasti ribet. Nah, makanya kenapa gua pakai kayak meja di atas meja gini. Ini untuk menyembunyikan semua perkakas ataupun barang-barang kayak misalnya lu contohnya nanti ada speaker ya. Nanti kan gua ada tambahnya speaker, ada lagi tambahnya USB hub, terus ornamen-ornamen lain, kabel-kabel lain lagi gitu kan, ataupun game capture. Nah, ini contohnya gua kan pakai black modul di sini kan. Nah, contohnya black modul. Nah, gua pasti pasang di sini. Nah, contoh seperti ini nih ya. HDMI input. Nah, nanti bisa tuh saat kita main, kita cuma tinggal tarik doang. Gitu kan. Ini nanti kita colok di adaptor di bawah di terminal yang tadi kan, terminal yang di bawah tadi nih, satu ke bawah gini, kita simpan ke bawah. Jadi dia pasti tetap kabeless banget, tuh bener-bener sangat kabeless banget. Lu bisa nanti pasang velcro ataupun double tip di sini, gitu. Nah, nanti tinggal colok USB di sini, udah rapi banget. Suatu saat lo live streaming tinggal tarik, langsung live hajar. Nah, kalau misalkan enggak, ini tinggal sembunyiin aja kayak gini. Aman kan? Nah, gitu. Makanya pakai Beehive tuh kabelnya panjang, jadi gampang. Oke, jadi ini kayak untuk setup live streaming nanti ini pakai Beehive Black modul sama Beehive Lightning di sini, gitu cuy ya. Dan akhirnya setelah lumayan beberapa hari gue memikirkan konsepnya, di sini pun juga kondisi jamnya udah malam, akhirnya kita beres semua. Dan sekarang tinggal selebrasi akhirnya, dimana gue harus ngebawa anak gue meskipun ya dia sedikit tahu gitu kan, lihat-lihat ke
apa namanya ke bawah, di bapak gue lagi apa gitu kan, bapak gue lagi apa sih gitu kan, sibuk-sibuk banget. Sekarang kita tetap melakukan yang namanya selebrasi. Di sana suruh ganti baju ya, karena dia mau masuk kamera, ganti baju kata gue gitu kan, ganti baju yang cakep, yang cantik. Ini anak gue pun juga yang kedua dia pengen ikut-ikutan juga gitu, karena ya keaktifan sih sebenarnya lebih aktif anak gue yang kedua gitu. Anak gue yang pertama tuh baik banget gitu, terus dia ini memang penurut banget, dia ini nggak pernah minta gitu kecuali kalau kita tawar. Siap nih, nanti Alta buka pintunya ya. Yuk, ayo sini. Diam dulu. Nah, kok dikunci? Ya, 5, 4, 3, 2. Wah, punya ruangan gaming. Nah, ini nanti Alta sama Belin kalau main game, kalau mau bikin YouTube di sini ya. Nah, lihat tuh. Nanti Belin mau ikutan. Emang Belin mau main apa? Mau main Roblox. Main Roblox. Nanti Alta mau main apa emang? Mau bikin YouTube apa? Mau bikin YouTube FF. Awas aja nanti sujud freestyle. Nah, ini jadi nanti ruangan gaming Alta sama ruangan gaming Belly nanti main-main di sini ya. Coba duduk cepat. Nah, oke, jadi ini udah beres ya semuanya. Sebenarnya belum beres semua, ada beberapa komponen yang harus. Ini kamu duduk sini. Ada beberapa yang harus ditambah lagi, cuma nanti kita improve lagi aja ya. Oke, sini, gendong. Nah, nanti Alta bikin YouTube, nge-zoom, sekolah, semuanya di sini ya. Bilang apa dulu? Makasih. Ini hadiah ulang tahun sama kemarin tamat puasa ya. Mau cobain? Udah cobain? Lihat dong, bagus tuh. Nah, ini mainan Altaf semua dari masa ke masa. Dulu Altaf kan suka Iron Man, suka dinosaurus, terus suka Transformer, suka Spider-Man gitu ya. Gue tidak ada maksud untuk memanjakan anak gue dengan hal-hal yang sangat mewah. Tapi di sini gue berusaha ngebuat masa kecilnya tuh tidak suram. Berbeda dengan gue dulu, ya mungkin berbeda zaman juga, ditambah pun dengan kondisi keluarga gue yang dulu agak sedikit mungkin dibilang kekurangan. Karena di saat zaman gue dulu, selama gue kecil, gue bisa dihitung jari gue ngerayain ulang tahun di umur berapapun. Bukannya orang tua gue nggak pengen, tapi karena keterbatasan ekonomi mungkin. Dan juga yang itu gue pun juga sedikit bersyukur. Kalau gue dulu ya terlalu dimanjain, mungkin gue tidak akan bisa seperti ini. Tapi gue percaya di saat gue melakukan hal seperti ini ke anak yang tepat, ke dalam sesuatu hal yang tepat. Di sini kan dia prestasi tamat puasa, dia pun juga ulang tahun, ditambah pun juga sekarang kondisinya lagi pandemi seperti ini yang dia nggak bisa kemana-mana, tidak bisa beraktivitas, yang dimana dia harus yang daripada gua ngizinin dia main ke rumah temennya ataupun dia sering main ke rumah temennya, biar temennya yang datang ke rumah dia buat main di tempat dia bermain. Tidak sama sekali gua untuk ngerasa yang namanya ini memanjakan dengan hal-hal yang kemewahan. Kalau suatu saat nanti dia harus gua suruh pakai sepeda ataupun naik bus tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi, gue siap. Karena gua pun juga dulu didik seperti itu dan akhirnya bisa berhasil. Seneng main game FF. Terima kasih udah buat ruang studio. Halo teman-teman, balik lagi di channel Belinda Vela Mirza. Video kali ini guys, aku mau review ruang gaming aku. Nah, Belin senang gak dibuatin
ruangan gaming sama ayah? Suka dong. Ini ruangannya mau dipakai apa emangnya? Dipakai live. Live apa? Live. Coba sih dilihat tuh. Pakai live apa? Live. Roblox. Ngevlog. Oh, Roblox. Emang bisa main Roblox? Seneng banget main Roblox. Terus dipakai buat belajar juga nggak? Iya dong. Ya kalau ke ayah mau ngucapin apa? Ucapin terima kasih. Sama apa lagi? Sama video live. Sayang nggak sama ayah? Sayang. Ayahnya ada di mana sekarang? Nggak salah.